Sini. Udah siap ya, tersangka belum, Bang? Udah siap ditahan belum? Saya izin. Merasa dipolitisasi nggak, Gus? Saya izin lewat ya. Jawab dulu, Gus. Udah siap pakai baju oranye? Jawab dulu, Gus. Kalau ditetapkan sebagai tersangka, apa keputusan lagi? Ya, udah siap jadi. Tanyakan ke penyidik ya, jangan ke saya. Ya. Takut. Tolong tanyakan. Nanti kita tanya juga. Jangan dorong-dorong ya. Terima kasih kawan-kawan. Terima kasih kawan-kawan. Iya, Mbak. Jadi yang dorong kita, Mbak. Ini yang dorong siapa? Saya itu yang dorong. Kita ambil gambar, saya dorong. Udah. Kayaknya itu ditunda, kelihatan orang. 40 tahun menunggu untuk bisa melaksanakan ibadah haji. Artinya apa? Tambahan kuota ibadah haji ini semestinya diperuntukkan untuk ibadah haji reguler supaya Indonesia atau pemerintah Indonesia bisa memangkas panjangnya antrian tersebut. Namun demikian, dari 20 kuota haji tambahan tersebut dilakukan diskresi oleh Kementerian Agama menjadi 50%. Padahal kalau kita merujuk pada Undang-Undang 8 2019, splitting atau pembagian kuota haji adalah 92% untuk ibadah haji reguler dan 8% untuk ibadah haji khusus. Atau kalau dari jumlah 20.000 kuota, maka ada sejumlah 18.400 untuk ibadah haji reguler. Artinya bisa memangkas panjangnya antrian para calon jemaah itu menjadi lebih singkat lagi. Namun demikian, karena di splitting menjadi 50%, maka kuota haji reguler cuman bertambah 10.000. Nah, ini sebaliknya. Kuota haji khusus yang seharusnya hanya mendapat 8% atau 1.600 bertambah secara signifikan menjadi 10.000. Artinya apa? Pertambahan kuota ibadah haji ini kan juga kemudian berdampak kepada para PIHK atau Biro Travel Haji yang kemudian mengelola kuota haji tersebut, melakukan jual beli. Sehingga dalam proses penyidikan perkara ini, KPK secara runut melakukan pemeriksaan pihak-pihak di Kementerian Agama. Bagaimana proses diskresi itu dilakukan. Apakah inisiatifnya murni top down dari Kementerian Agama atau ada bottom up-nya, ada inisiatif dari bawah seperti dari asosiasi ataupun dari para PIHK ini. Karena pihak-pihak tersebut yang kemudian terdampak dengan mendapatkan tambahan kuota haji yang sangat signifikan dari 1.600 menjadi 10.000. Ataukah pengambilan diskresi itu keduanya ada motif dari atas dan juga ada inisiatif dari bawah. Nah, kemudian pasca dilakukan pembagian kuota ibadah haji tersebut, penyidik juga menelusuri bagaimana pendistribusian dari kuota ibadah haji tersebut. Bagaimana pembagiannya di asosiasi, kemudian bagaimana juga pembagian dan jual beli yang dilakukan oleh para PIHK. Sehingga dalam pemeriksaannya, penyidik secara maraton melakukan pemeriksaan satu persatu kepada para PIHK. Karena memang praktik jual belinya berbeda-beda. Harganya, kemudian fasilitas yang ditawarkan. Bahkan ada juga PIHK yang belum mempunyai izin untuk menyelenggarakan ibadah haji dari kuota khusus ini, kemudian kok bisa menyelenggarakan. Nah, ini seperti apa praktiknya? Ternyata ada jual beli dari PIHK ke PIHK lain, bukan PIHK kepada para calon jamaah. Termasuk dengan antreannya seperti apa. Karena jual beli ini dilakukan kepada para jamaah baru, maka jamaah yang sudah lama mengantri malah kemudian tersalib di kuota haji khusus ini. Jadi siapa yang bisa membayar lebih cepat, lebih mahal, kemudian bisa berangkat lebih dulu. Termasuk yang di reguler juga. Ini kan artinya
tersalib, nggak sesuai dengan antrian yang semestinya. Kemudian pendalaman terkait dengan fasilitas-fasilitas yang digunakan. Maka penyidik juga berangkat ke Arab Saudi untuk mengecek secara langsung di lapangan seperti apa fasilitas-fasilitas yang digunakan untuk penyelenggaraan ibadah haji, termasuk ketersediaannya seperti apa, ya, dan juga mekanisme dalam mendapatkan layanan ibadah haji ini, ya, karena dalam sistem pelayanan atau sistem registrasinya itu para PIHK ini di pool, ya, di beberapa titik asosiasi, sehingga nanti yang memasukkan ke dalam aplikasi itu adalah pihak-pihak di asosiasi. Nah, itu kan juga didalami. Nah, berkaitan dengan itu juga penyidik juga mendalami terkait dengan aliran-aliran uang dari para PIHK atau Biro Travel Haji ini kepada oknum-oknum di Kementerian Agama atas pengelolaan atau jual beli kuota haji yang dilakukan oleh para Biro Travel itu. Nah, semua itu didalami baik oleh penyidik dan juga oleh BPK dalam kebutuhan penghitungan kerugian keuangan negara. Termasuk apa yang ditemukan penyidik di Arab Saudi itu juga kemudian tentunya menjadi pengayaan dalam proses penyidikan perkara ini. Sehingga ini menjadi utuh konstruksinya. Mulai dari awal proses diskresinya yang bertentangan dengan Undang-Undang 8 2019, kemudian pembagian kuotanya, kemudian adanya dugaan aliran uang kepada oknum-oknum di Kementerian Agama. Di sisi lain di kuota haji reguler ini menyusut secara signifikan, artinya kuota haji yang seharusnya dikelola oleh Kementerian Agama sebesar 20.000 kalau sesuai niat awal, atau kalau berdasarkan Undang-Undang 8 2019 itu maka berjumlah 18.400, tapi ini kemudian menyusut secara signifikan menjadi 10.000. Artinya kuota haji yang dikelola di reguler ini kan berkurang sangat signifikan. Nah, itu yang kemudian didalami kaitannya dengan dugaan kerugian keuangan negara yang ditimbulkan dari adanya diskresi yang bertentangan dengan ketentuan dan perundangan. Nah, teman-teman, KPK juga berharap bahwa penanganan perkara ini juga menjadi pemantik untuk upaya-upaya pencegahan ke depannya. Tentu KPK berharap ada upaya perbaikan yang serius terkait dengan penyelenggaraan ibadah haji ini, karena ini bagian dari pelayanan publik, terlebih ini terkait dengan pelaksanaan rukun-rukun beragama. Tentu kita semua ingin bahwa haji sebagai ibadah suci tetap terjaga kesuciannya. Jangan sampai korupsi menunggangi dan masuk ke dalam ruang-ruang suci dalam pelaksanaan rukun-rukun beragama. Selain itu, kami perlu sampaikan juga teman-teman di ranah pendidikan anti korupsi pada 9 Desember kemarin saat puncak peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia, KPK bekerjasama dengan Kementerian Agama juga meluncurkan ada 6 buku anti korupsi yang membahas dari masing-masing agama, ya, Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, ya. Jadi buku itu membahas membahas korupsi dari masing-masing perspektif agama. Karena tentu korupsi tidak hanya musuh agama, tapi juga korupsi adalah musuh kemanusiaan. Oleh karena itu, melalui 3 pendekatan, penindakan, pencegahan, dan pendidikan, tentunya kita semuanya berharap ada langkah-langkah serius, ada upaya-upaya yang lebih nyata lagi untuk melakukan perbaikan, khususnya dalam konteks tata kelola penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia. Mas, ini kan tadi disebut pemeriksaan dilakukan secara maraton. Di kasus ini kan ada 3 yang dicegah ke luar negeri, ya, Menak, sama satu lagi ada pemilik maktur juga, ada satu lagi staf sus. Apakah 2 orang ini juga akan diperiksa? Ya. Terkait dengan cegah ke luar negeri atau cekal kepada 3 pihak dalam perkara ini, yang pertama karena memang para pihak ini dibutuhkan keberadaannya untuk tetap di Indonesia, sehingga para pihak ketika dilakukan pemanggilan sewaktu-waktu oleh penyidik
bisa memenuhi panggilan tersebut untuk memberikan keterangan-keterangan yang dibutuhkan oleh para penyidik. Ya, tentu mengapa dibutuhkan keterangannya, artinya apa? Keterangan dari yang bersangkutan ini signifikan dalam proses penyidikan perkara ini. Ya, mulai dari diskresinya, kemudian aliran uangnya. Nah, pihak-pihak yang dicekal ini diduga banyak tahu ya, tentang konstruksi perkara ini. Ya, oleh karena itu, dengan diperiksanya saksi saudara YCQ dan 7 saksi lainnya, ini melengkapi puzzle-puzzle yang sebelumnya sudah terkumpul dari proses pemeriksaan para saksi, kemudian penggeledahan dengan KPK mengamankan, menyita, dan menganalisis setiap dokumen dan barang bukti elektronik yang diperoleh dari penggeledahan-penggeledahan tersebut. Artinya akan dipanggil Mas dalam pekan ini yang 2 orang yang ikut digeledah, yang ikut dicegah ke luar negeri bersama Yakut. Termasuk itu. Jadi dari pemeriksaan malam ini akan dilakukan analisis baik oleh KPK maupun oleh BPK, khususnya dalam kebutuhan penghitungan kerugian keuangan negara. Nanti jika masih ada kebutuhan untuk mendalami informasi maupun keterangan dari pihak-pihak lain, termasuk pihak-pihak yang sudah dilakukan cegah ke luar negeri tersebut, tentu nanti akan dilakukan pemanggilan ya, untuk melengkapi informasi dan keterangan yang sudah diperoleh pada pemeriksaan hari ini. Pak, kemarin kan masuk ke kerugian negara 1 triliun dari hasil pemeriksaan hari ini, ada update-nya nggak? Ya. Ini kan pemeriksaan hari ini bagian dari proses hitung dari kerugian keuangan negaranya. Nanti kita akan kompulir dari pemeriksaan-pemeriksaan sebelumnya. Ya, nanti kami pasti akan sampaikan angkanya berapa. Nanti sambil kita tunggu simpulan hasil laporan dari kawan-kawan BPK. Tapi apa benar Mas, di laporan IHSP BPK semester 1 2025 ini menyebut penyelenggaraan ibadah haji di tahun 2024 itu kerugiannya hanya mencapai 596 miliar gitu. Artinya ini kan menjomplang banget nih dari temuan audit internal KPK yang menyebut ada total kerugian keuangan negara ini lebih dari 1 triliun atau hanya mencapai 1 triliun. Ya, yang laporan ikhtisar hasil dari kawan-kawan BPK yang sudah dirilis untuk laporan 2024 ya, yang kemarin baru saja dirilis, tentu itu juga menjadi pengayaan dalam proses penyidikan perkara ini. Ya, apakah itu nanti yang akan digunakan atau ini dihitung secara khusus, karena memang dalam penyidikan perkara ini, tim auditor BPK juga melakukan penghitungan secara khusus termasuk pada malam hari ini. Artinya apa? Penghitungan kerugian keuangan negara dalam perkara kuota haji masih berjalan.